Yesus kau anugerah terbesar.
Anugerah besar.
semua harapanku. Ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Keselamatan yang besar bagiku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku.
Tuhan dipuji dan dibesarkan. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah kendor bagi kita sekalian. Kita menerima kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kita memiliki pikiran yang terang, pikiran Kristus selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih pada sore hari ini. Saya senang kita bisa berkumpul bersama-sama di dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita ucapkan ikrar pelaku firman. 1, 2, 3. Ikrar pelaku firman. Dengan membuka hati kepada Tuhan Yesus, saya bersedia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dipenuhi dan dibentuk oleh firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, memberi respon dan deklarasi firman Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul menjadi baik. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Menjadi baik. Ya. Mari kita baca Lukas pasal 18 ayat 18 dan 19. Lukas pasal 18 ayat 18 dan 19. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri." Ya, saudaraku sekalian, orang bertanya, bagaimana aku bisa mengalami hidup kekal? Bukan kepada orang yang jahat, bukan kepada orang yang hidupnya tidak tertib, tetapi orang akan bertanya jalan keselamatan kepada orang yang baik. Amin. Tuhan Yesus ketika Dia ada di dalam dunia, Dia melakukan satu pelayanan yang luar biasa. Dan ada satu kata yang mewakili Dia, yaitu baik. Amin. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dia melakukan semuanya baik. Dan kalau Dia disalib, Dia dihukum, itu bukan oleh karena dosa Tuhan, bukan oleh karena kesalahannya. Dia berkata ketika ditangkap, "Aku tiap hari mengajar di bait Allah, gak ada yang nangkep." Ya, tapi kenapa engkau sekarang bawa pentungan, bawa tentara untuk menangkap aku? Saudara-saudara, Tuhan disalib oleh karena dosa kita, oleh karena kesalahan kita. Tapi ketika Dia ada di dalam dunia, Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara, dan Yesus berkata kepada pemuda itu, tidak ada seorang pun yang baik. Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Dia ingin mengatakan kebaikan itu berasal dari Allah. Amin.
Ya, saudara-saudara, Allah kita baik. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat dari awal penciptaan langit dan bumi, maka ketika selesai menciptakan, Tuhan melihat semuanya baik. Allah yang baik, ciptaannya baik. Ya, Allah yang baik, pekerjaannya baik. Amin. Saudaraku sekalian, Dia menuntun orang-orang dari zaman ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dia mengajarkan yang baik, Dia merancangkan yang baik. Saudaraku sekalian, dan sampai pada saat Yesus datang ke dalam dunia, menebus dosa kita, menebus sakit penyakit kita, menebus kutuk maut kita. Untuk apa? Agar supaya saudara dan saya jadi baik. Amin. Aneh jika anak Tuhan hidupnya tidak baik, saudara-saudara. Agak kurang bisa diterima jika anak-anak Tuhan makin buruk hidupnya. Kurang bisa diterima jika anak-anak Tuhan kata-katanya tidak baik, pikirannya tidak baik. Saudaraku sekalian, Allah kita adalah Allah yang baik. Karena itu saudaraku, ketika kita ditebus oleh Tuhan, ketika kita diberi hidup yang baru, saudara dan saya harus menjadi baik. Atau setidaknya menjadi makin baik. Tahukah saudara, kenapa orang menanyakan juru selamat? Oleh karena pemeluk Kristen itu hidupnya baik. Ya, saudaraku sekalian, kekristenan tidak perlu mengkondisikan orang untuk jadi Kristen. Kekristenan tidak perlu dengan kekerasan menjadikan orang Kristen, karena tidak ada hasilnya apa-apa. Kekristenan adalah menyiarkan, mengabarkan, menyampaikan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan memang tidak masuk akal, ya, karena Dia memang tidak bisa tidak baik. Dia menjadi manusia, Dia mengorbankan nyawanya. Saudara-saudara, itu memang sangat baik. Amin. Karena itu saudaraku sekalian, khotbah saya sore hari ini bertujuan, mari kita menyadari hal ini dan mari kita memiliki satu kehidupan yang makin hari makin baik. Amin. Mari kita mengeluarkan buah-buah yang baik dari hidup kita. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10, Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah berpikir jadi Kristen itu enak. Ya, kita tidak perlu dengan usaha kita untuk diselamatkan, cukup dengan percaya kepada Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita tidak baik, Tuhan akan ampuni. Itu tidak benar, saudara-saudara. Itu tidak ada ayatnya. Dari sejak semula, Allah itu baik. Semua pekerjaannya baik. Saudara dan saya yang ditebus dari dosa, ditebus dari kematian,
Saudaraku sekalian, Tuhan ingin agar supaya kita menjadi baik. Bukan hanya menjadi baik, tetapi kita dirancangkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Amin. Saudaraku sekalian, ngomong soal baik sangat relatif. Di dunia ini orang-orang kepengen disebut baik, tapi tidak mau jadi baik. Ada kebaikan yang tidak baik. Ya, Tuhan kita tidak begitu, saudara-saudara. Tuhan kita baik dan sangat baik. Baiknya asli, tidak imitasi. Apa kebaikan yang imitasi? Adalah yang pura-pura baik. Baiknya hanya kalau dilihat orang. Baiknya hanya kalau ingin dapat pujian. Baiknya tidak tulus. Ya, saudaraku sekalian, baiknya hanya ingin tampil, saudaraku. Baiknya dengan motivasi yang tidak baik. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, kita ahli semua di sini. Ada amin? Ini persis seperti yang dikatakan Alkitab. Manusia itu kebaikannya seperti gombal, seperti kain kotor, seperti kata Tuhan Yesus tadi, tidak ada yang baik. Ketika Yesus disebut guru yang baik, Yesus berkata, kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Memang di dalam dunia ini, saudara-saudara, setelah manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada yang baik. Ukuran baik kita relatif. Baik menurut siapa? Tapi menurut ukuran Tuhan, tidak ada yang baik. Jadi saudara-saudara, kalau manusia ingin baik, rata-rata tidak baik. Kenapa? Karena baiknya itu palsu. Ada motivasi. Pura-pura kepengen dilihat orang. Saudara-saudara, mari kita berhenti dari hal ini. Saya tidak perlu kasih contoh-contoh, nanti saya malu, saudara-saudara, karena itu juga mewakili saya. Ya, tapi ayo kita berhenti. Penampilan di depan orang dan tidak dilihat orang, mari kita sama. Katanya kita tidak baik, Pak. Bagaimana kita bisa jadi baik seperti itu? Saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu dahsyat. Mari kita terima lebih dulu kebaikan Tuhan. Kalau di dalam diri kita memang tidak ada yang baik, ya sudahlah, buang semua kedagingan kita. Baik kalau pakai motivasi, ya sudahlah, buang aja. Baik kalau pura-pura, ya buang aja, jangan diulangi lagi. Ya, kalau kita kepingin baik nggak tulus, sudahlah, stop aja. Saudaraku sekalian, mari kita terima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tuhan tahu kok, kalau di dalam diri kita itu memang tidak ada yang baik. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan manusia baru kepada kita. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dari 2 Korintus 5 ayat 17, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Mari kita pakai
hidup baru kita. Setelah kita ada di dalam Kristus, saudara dan saya, jangan pakai manusia lama kita. Itu sudah berlalu, itu gak terpakai. Itu hanya akan menyulitkan hidup kita. Itu hanya akan memberatkan hidup kita. Pura-pura baik itu gak enak, saudara-saudara. Baik kalau ingin dipuji orang, itu beban yang besar. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi makin baik? Saudaraku sekalian, yaitu hanya dengan menerima kebaikan Tuhan. Pertama, Tuhan memberikan manusia baru kepada kita. Pakai itu. Pakai. Manusia rohani kita dipakai. Manusia roh kita dipakai. Ciptaan baru yang Tuhan berikan kepada kita dihidupi setiap hari. Di situ ada kebaikan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, di situ ada pikiran Tuhan. Di situ ada perasaan Tuhan. Di situ ada kehendak Tuhan. Sebab dunia ini mempengaruhi kita sangat tidak baik. Buktinya ketika kita bangun pagi saja, kadang-kadang kita merasa tidak baik. Kita merasa ada pekerjaan yang tidak beres. Kadang-kadang kita merasa ada teman yang tidak baik. Kadang-kadang kita merasa persoalan, sakit, penyakit, beban berat terjadi dalam hidup kita. Kemudian kita berkata, kenapa ya Tuhan izinkan itu terjadi? Pikiran itu saja juga sudah tidak baik, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik. Tuhan tidak pernah kasih pergumulan. Tuhan tidak pernah kasih sakit penyakit. Tuhan tidak pernah kasih musuh sama kita. Kitab Yakobus berkata, itu semua terjadi oleh karena hawa nafsu kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Kalau saudara tidak rajin, kasih pekerjaan agak berat, ya jadi pergumulan, saudara-saudara. Bukan Tuhan yang kasih pergumulan, kita tidak mau belajar rajin. Saudara suka ngomong tidak enak, kalau sampai orang tidak mau dekat sama kita, itu bukan pergumulan dari Tuhan. Itu karena kita nggak mau belajar hidup baik. Betul? Kalau kita bekerja tidak jujur, saudaraku sekalian, sampai ada masalah di pekerjaan kita, itu bukan didatangkan oleh Tuhan. Karena kita seringkali tidak bertumbuh. Kita lemah. Maka masalah kecil saja rasanya berat. Ya, ada reaksi sedikit saja rasanya tidak tahan, putus asa. Saudara-saudara, ayo penuhi hati dan pikiran kita dengan kebaikan Tuhan. Apa betul toh Pak, Tuhan itu baik? Lah kalau kita dibaiki tapi tidak mau ingat baiknya, ya memang rasanya tidak baik. Ayo kita hitung-hitungan, saudara-saudara. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Ya, pagi kita bisa bernafas. Tunggu. Bisa bangun itu aja sudah luar biasa loh, saudara. Kemarin Bapak Pendeta Sintora Harjo di Muntilan itu dipanggil Tuhan.
karena kena COVID. Saya cukup sedih di dalam hati karena saya cukup dekat dengan beliau. Saudara-saudara, kalau kita masih aman, kita masih baik, menurut saudara kasih karunia Tuhan atau tidak? Hah? Kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita bisa bangun pagi, harusnya kita mengucap syukur. Ya. Kalau kita masih bisa bernafas, itu mahal, saudara-saudara. Kalau kita sehat, itu tidak terbilang harga. Kaki kita masih kuat, kita masih bisa jalan, tangan kita masih bisa bekerja, itu hebat. Pikiran kita masih terang. Banyak orang pikirannya sudah tidak terang, ya, hatinya tidak terang. Saudaraku sekalian, ini berkat Tuhan, ini kebaikan Tuhan, harus diakui. Kita kalau dikasih berkat orang saja 100.000 aja kita senang, betul atau tidak? Dapat amplop 1 juta senang nggak, saudara-saudara? Saudara cerita-cerita ke sana-sana, Tuhan itu berkati kita berjuta-juta, ratusan juta, bahkan kalau saudara diberi 1 miliar saja nggak dikasih. Betul? Jadi tidak ada orang miskin. Kita semua dicukupi, kita semua kaya, kita punya aset yang luar biasa. Kita bisa hidup, kita bisa mikir, kita bisa beraktivitas, itu luar biasa. Saudara-saudara, mari tiap hari terima itu, terima yang dari Tuhan yang baik itu. Jangan diabaikan, sudah biasa, tiap pagi juga bangun. Loh, bangun itu hebat, saudara-saudara. Hidup ini mahal. Saudaraku sekalian, kita bisa makan, kita punya persediaan, itu hebat, harus disyukuri. Fungsinya punya agenda doa setiap hari adalah agar kita bisa menghitung berkat Tuhan. Tuhan itu memang baik, tapi bagi orang yang tidak mau menerima kebaikan Tuhan, rasanya Tuhan itu tidak baik. Betul? Ya, saudaraku sekalian, oleh karena itu, mari setiap hari kita pikirkan, aku terima berkat dari Tuhan, aku terima penyertaan Tuhan, aku terima kebaikan Tuhan, aku terima pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara selalu berpikir menerima kebaikan Tuhan, maka yang baik itu akan semakin datang kepada. Minggu lalu saya berkata, pikiran ini seperti magnet. Ya, kalau kita berpikir baik, maka yang baik itu akan datang kepada kita. Bagaimana bisa berpikir baik selain daripada berpikir menerima kebaikan Tuhan? Karena hanya itu fakta yang jelas. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, Pak, tapi kalau saya doa itu kok seringkali tidak dijawab. Itu bukan karena Tuhan tidak baik. Mungkin karena doamu salah. Mungkin karena dengan dijawab doamu, maka menjadi tidak baik hidup. Saudara-saudara, pengalaman saya, kalau saya berdoa pasti dijawab Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Saudaraku sekalian, oleh karena itu, mari kita selalu
Tuhan itu memang baik untuk semua. Tuhan cinta semua orang. Sampai detik ini Tuhan masih bekerja, ingin supaya semua orang datang kepada Tuhan. Salah satunya dengan memerintah saya berkhotbah kepada saudara supaya hidupmu baik, supaya melakukan pekerjaan baik, supaya orang-orang bertanya kepadamu tentang juru selamat, tentang Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, yang lebih daripada itu adalah Tuhan berkorban bagi kita. Dia menyelesaikan masalah besar. Ya, saudaraku sekalian, kita yang seharusnya binasa, Tuhan mengganti kematian kita supaya kita hidup. Makanya kita peringati perjamuan kudus ini setiap bulan. Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita. Siapa kita? Kenapa Tuhan mau membayar harga yang sangat mahal? Ya karena Tuhan itu baik. Ya, baik itu tidak bisa dihitung. Saudaraku sekalian, kalau masih hitung-hitungan, masih mikir rugi untung, itu tidak baik. Ya, Tuhan baiknya sempurna. Sampai nyawanya saja Dia serahkan. Dia menanggung kematian kita. Dia menanggung sakit penyakit kita. Dia menanggung kemiskinan kita. Dia menanggung kutuk kita. Sehingga tidak masalah siapa saudara dulu, engkau bisa diubah menjadi makin baik. Kalaupun engkau lahir kesehatanmu tidak baik, Tuhan bisa membuat baik. Kalaupun status sosialmu, ekonomimu tidak baik, Tuhan bisa membuat menjadi baik. Kalaupun karaktermu tidak baik, engkau mewarisi begitu banyak keburukan, kalau engkau datang dan terima kebaikan Tuhan, engkau bisa diubah menjadi baik. Memang kalau pada waktu awal mula menciptakan, Tuhan berfirman dan kemudian jadi, dan Tuhan melihat semuanya baik. Manusia pun diciptakan dengan sangat baik. Namun setelah manusia jatuh di dalam dosa, Yesus datang menjadi juru selamat agar supaya kita menjadi baik. Membutuhkan respon kita. Ya, seperti deklarasi kita tadi, ikrar kita, memberi respon. Tuhan memberi kebaikan kepada kita, ayo direspon. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih. Saudaraku sekalian, respon. Ya, jangan pasif, membutuhkan keaktifan kita supaya kita menjadi seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, agar kebaikan Tuhan keluar dari hidup kita, yaitu teruskan kebaikan Tuhan.
Ketika saudara tiap hari terpikir, hari ini saya menerima banyak kebaikan Tuhan. Ketika kita selalu berpikir apa yang kita nikmati dalam hidup ini adalah kebaikan Tuhan, maka pikiran kita isinya penuh dengan kebaikan Tuhan. Yang baik-baik akan makin datang kepadamu, dan engkau makin banyak perbendaharaan baik. Akan tumbuh buah-buah baik. Amin. Kalau Tuhan tidak hitung-hitungan sama kita, saudara pun tidak akan punya pikiran hitung-hitungan. Kalau Tuhan berkorban luar biasa bagi kita, kita pun merasa kecil kalau bisa berkorban untuk orang lain. Tidak ada artinya. Jangankan dapat pujian, kita masih akan merasa berhutang. Seperti siapa? Rasul Paulus. Dia melayani hebat dari semua rasul. Tapi dia bilang, ini sudah semestinya. Karena aku ini rasul yang paling jahat, rasul yang paling buruk. Aku melakukan ini bukan karena aku lebih dari orang lain, bukan karena aku berjasa, tetapi karena aku hutangnya banyak. Kalau saudara terima kebaikan Tuhan, saudara akan merasa hutangmu banyak sama Tuhan. Dan kalau engkau ingin berbuat baik, engkau tidak akan kepingin dipuji. Engkau tidak akan melakukan dengan kurang-kurang. Engkau tidak akan hitung-hitungan untuk rugi. Rugi pun tidak keberatan, karena aku ada hanya sekedar meneruskan kebaikan. Amin. Saudara-saudara, berpikirlah yang baik, beremosilah yang baik. Tadi saya sudah katakan caranya, terima. Sehingga kita bisa memperbaiki pikiran kita makin baik, makin baik, makin baik. Kita bisa memperbaiki emosi kita makin baik, makin baik, makin baik. Amin. Kita bisa memperbaiki kata-kata kita makin baik, makin baik, sehingga Kristus nyata dalam hidup kita. Dan yang penting adalah yang terakhir, berbuat baik. Berpikir baik, beremosi baik, berkata-kata baik, tapi tidak berbuat baik, itu tidak ada gunanya. Atau barangkali kita tidak betul-betul berpikir baik, kita tidak betul-betul berkata-kata baik. Ya, sebab orang kalau pikirannya baik, emosinya baik, kata-katanya baik dari Tuhan, ya, dia tidak akan tahan untuk tidak berbuat baik. Amin. Yang paling penting bukan orang menyebut kita baik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berbuat baik. Karena itu nyata, itu realita, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan untuk itulah Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Saudaraku sekalian, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Janganlah kita berpikir sudahlah gini saja, yang penting aku
aku jadi Kristen, sudah jadi anggota gereja, aku sudah kasih persembahan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak menciptakan agama hanya untuk itu. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih mulia. Dia ingin memulihkan hidup kita yang sudah tercemar oleh dosa, yang akan binasa. Tuhan mau saudara memiliki hidup baru. Kita memiliki hidup baru. Jadi Kristen jangan berpikir hanya untuk nanti masuk surga. Gak akan masuk surga. Kalau saudara jadi Kristen hanya berpikir nanti masuk surga, dengar saya baik-baik, saudara tidak akan masuk surga. Kenapa? Sebab saudara tidak jadi pelaku sekarang. Saudara hanya berpikir nanti. Dan orang yang hanya berpikir nanti, saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus cukup banyak. Dia seperti wanita yang tidak bawa minyak. Ya, dia seperti anak-anak Tuhan yang pede masuk surga, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Sebab yang bisa melihat kerajaan Allah adalah orang yang mendengar dan yang melakukan. Sekarang, saudara adalah mutiara. Karena kerajaan Allah ada pada dirimu. Saudara adalah harta karun kerajaan Allah yang diandalkan Tuhan di muka bumi ini untuk menampilkan Kristus kepada dunia ini. Dari hidupmu harus keluar kebaikan. Dari hidupmu harus ada perbuatan baik. Dari hidupmu, saudaraku sekalian, engkau perlu menghasilkan buah yang baik, bukan yang palsu. Kalau saudara memberikan yang palsu, saudara akan kecewa. Kenapa? Karena saudara akan menuntut orang yang engkau baikin untuk kembali memberikan kebaikan. Ya, saudara-saudara, Kristus Dia baik. Dia memberikan nyawanya untuk kita dengan harapan agar kita menjadi baik. Bukan agar Tuhan menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara bisa menangkap khotbah ini. Saudara diberkati. Kerjakan. Ya, lakukan. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Perkara-perkara yang sederhana. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Layak perjamuan kudus, saya tinggal maju ke depan. Tuhan yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, kami percaya akan kebaikan. Kami hidup bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi kami hidup karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami menerima segala sesuatu yang kami perlukan, sehingga kami tidak perlu merasa kecil, kami tidak perlu merasa miskin, kami tidak perlu merasa lemah, oleh karena kami ada di dalam kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Bapa yang besar. Terima kasih banyak Tuhan. Pada sore hari ini kami mau menerima kebaikan dan kami mau meneruskan kepada dunia ini. Tuhan, tanamkan
firman-Mu di dalam hati kami. Sekarang kami mau menerima perjamuan kudus. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Layakkan hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Sucikanlah kami. Berkatilah roti dan anggur ini, supaya setiap orang yang menerimanya, mereka tidak lapar lagi, tidak haus lagi. Terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Marilah kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan taruh cawan di tangan kiri kita. Haleluya. Saudara tidak perlu terburu-buru, saya menunggu saudara sekalian. Angkatlah roti dengan tangan kanan kita, inilah tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Dia tidak hanya baik, tetapi dia sangat baik. Kebaikannya tidak bisa kita cerna dengan akal dan pikiran kita. Haleluya. Saya akan membaca firman Tuhan dan nanti kita akan makan bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya akan hal ini? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Kita tinggikan darah Yesus. Perjamuan kudus adalah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Kita diperbaharui, kita diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Kita mendapatkan pengenalan akan Tuhan, keselamatan yang kekal. Oleh karena dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya akan hal ini? Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan, terima kasih Yesus untuk darahmu yang dicurahkan, kami diampuni, kami dibenarkan, kami disucikan oleh darah-Mu. Engkau membuang dosa-dosa kami ke tubir laut, sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kami hidup dalam hidup yang baru. Kami telah berkemenangan mengalahkan dosa, mengalahkan kelemahan-kelemahan kami. Oleh kasih karunia Tuhan,
Kami diperbaharui. Kami hidup dari firman. Kami hidup dengan iman. Kami hidup dengan ketaatan. Terpujilah Tuhan. Darah-Mu ya Tuhan memberi kemenangan kepada kami atas roh-roh jahat, setan-setan. Mereka tidak lagi bisa menindas, memperhamba kami, karena kami melawan oleh darah Yesus. Dalam nama-Mu kami hanya tunduk kepada Tuhan. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, Kau memberi kemenangan kepada kami atas sakit penyakit, sehingga kami memperoleh kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan. Saudaraku yang sakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Terimalah kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Tangan yang ditaruh di tempat yang sakit, oleh kuasa Tuhan, demi nama Yesus, aku usir sakit penyakit. Setan penyakit pergi dari setiap tubuh jemaat Tuhan. Sekarang dengan iman terimalah kesembuhan dari Tuhan. Terjadi atasmu, terjadi atasmu, terjadi atasmu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberi kemenangan kepada kami atas kutuk. Kami tidak lagi mengalami maut. Hidup kami ditopang oleh surga. Langit terbuka bagi kami. Berkat Tuhan tercurah atas kami. Kami mewarisi hidup yang kekal. Kami mewarisi berkat-berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Setiap pergumulan jemaat-Mu, setiap beban dalam hidup mereka, Engkau memberikan pertolongan. Saudaraku sekalian, angkatlah tanganmu jika engkau membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara yang dalam pergumulan, angkatlah tanganmu. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah kesanggupan dari Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, kuasa surgawi melimpah atasmu. Engkau bisa mengalahkan setiap masalah. Engkau bisa mengalahkan setiap kekurangan. Engkau diberi kekuatan untuk menerima berkat Tuhan. Terjadi atasmu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang mulia. Kira parakana masyandayamu. Syukur, syukur Tuhan. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku beriring menyaksikan Kau setia dan hidup daya.
Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik. Kami percaya kepadamu, setiap hari kami menerima kebaikan Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk setiap jemaat Tuhan yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka dan seisi rumah mereka. Tuhan memberkati. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Terimalah kesehatan ilahi atas tubuhmu. Engkau diberi umur panjang oleh Tuhan. Terjadilah itu di dalam nama Yesus. Engkau diberkati dengan hikmat dan pengertian. Yang sekolah, yang kuliah Tuhan Engkau memberkati. Yang bekerja, yang mencari nafkah, Tuhan memberkati dengan berkecukupan. Hamba-hambamu yang melayani Engkau memberkati Tuhan. Tangan-tangan yang diulurkan memberikan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan syukur-Mu. Tuhan memberkati persembahan persepuluhan-Mu. Tuhan memberkati persembahan khusus-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan membuat engkau tidak pernah berkekurangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara malam ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara-saudara semua.